Halo Lik, jumpa lagi dengan Anake Byung Dira. Hari ini Anake Byung Dira akan membuat makanan. Ini ilmu percobaan, 100% ilmu percobaan. Saya menggunakan daun kenikir ya di ilmu percobaan kali ini. Terus daun kenikirnya sekarang saya rendam. Ini akan saya rendam sekitar 15 menit menggunakan air garam. Terus sambil menunggu si terus baik. Sambil menunggu si itunya direndam, kenikirnya sekarang saya memanaskan wajan, Lik. Di sini saya akan membakar tempe ya. Kenapa menggunakan tempe? Karena di rumah saya ada tempe. Nanti kalau Lilik di rumah ada teri medannya boleh juga digoreng ya, Lik ya. Terus setelah itu tetap gunakan tempe biar enak. Tapi kalau nggak suka tempe ya udah menggunakan teri medan saja yang digoreng ya. Kalau nggak digoreng ya silahkan disangrai sebentar. Sambil menunggu tempene mandan matang, Lik, saya akan menyiapkan bahan berikutnya. Nih bahan pertama yang saya pakai brambang. Brambang. Kemudian ada bawang putih. Ini semua akan saya rajang ya. Rajangnya bentuknya gimana sapi? Alah seterah ya. Pokoknya dirajang saja. Kalau saya ngerajangnya modelnya begini. Ini mau diganti dengan bawang bombay mentah juga boleh. Di sini, Lik, nggak ada acara memasak menggunakan api ya, kecuali bakar si tempe. Semuanya mentah-mentahan saja. Terus bawang putihnya juga sama, ini akan saya rajang saja. Saya penyet dulu ya. Ini saya cincang, Lik, biar cepat lembut. Membuat resep kali ini harusnya gelis banget ya. Gak usah terlalu lama. Bentar sambil balik tempe nih. Kalau sudah lembut langsung campurkan saja. Sekarang saya akan ngerajangi lombok. Cabai yang saya pakai banyak, Lik ya, tapi kebanyakan cabai hijau sama cabai merah. Sementara cabai Saitonirojimnya cukup 2 saja. Selanjutnya, Lik, cabainya dirajang yang lembut banget ya. Saya ngerajangnya bunder-bunder saja begini. Tuh, lembut banget ngerajanginnya ya, Lik ya. Kenapa harus lembut? Karena ini nanti juga nggak akan saya masak. Pokoknya betul-betul nggak ada yang menggunakan api kecuali tempe ya. Kalau Liliknya menggunakan teri medan ya, kecuali teri medan juga. Oke. Dan Liliknya saya harap jangan bertanya, "Wih, menu apa sapi?" Nggak tahu, saya nggak tahu namanya. Namanya juga mengarang indah. Walaupun ini cuma menggunakan 2 cabai rawit ya, Lik ya, tapi cabai hijaunya ini juga pedes karena cabainya udah betul-betul tua. Terus selanjutnya ini kita pindahkan ke mangkok. Cemplung, aduh, lomboknya akeh ramum ini, Lik. Ini bawang merah sama bawang putihnya juga. Tambahkan garam. Saya tambahkan gula pasir. Kemudian saya tambahkan sedikit saus tiram, Lik. Dan ini pakai saus tiram sapi. Lah namanya ilmu mengarang, Lik. Dan selanjutnya, Lik, saya akan menambahkan air asam jawa. Padahal tadi niatnya itu akan menggunakan jeruk nipis, tapi ternyata jeruk nipis saya habis. Jadinya saya menambahkan air asam jawa. Ini tadi saya sudah memasukkan sebanyak 4 ya. Jadinya 4 sendok makan. Ini diublek-ublek dulu. Oh tuh kan, Lik, jadi cantik kan? Tuh, cantik hasilnya ini. Selanjutnya saya perlu ini ya. Ini adalah alat untuk meniriskan, Lik. Jadi daun yang sudah direndam menggunakan air garam tadi dibilas lagi ya, sekali lagi. Terus dimasukkan ke sini. Kalau Liliknya nggak ada alat begini, yang nggak usah pakai alat beginian. Cukup ditiriskan dengan kalo saja. Kalo itu apa ya, saringan lah pokoknya. Nah, tinggal putar. Ini mudah banget, Lik, menggunakan alat ini. Nggak ada repotnya putar belas. Udah, nggak usah terlalu lama. Nah. Kita lihat airnya banyak nggak? Tuh kan, banyak airnya. Terus selanjutnya, Lik, daun kenikirnya ini akan saya rajang lembut banget ya, kayak Lilik kayak mau bikin terancam. Dan nggak tahu kenapa ini daunnya tadi pas saya rendam pertama kali hijau seger ya. Direndam 15 menit kemudian kok daunnya jadi mandan hitam-hitam begini. Tapi yang nggak apa-apa lah, orang ini tadi dasarnya daunnya masih bagus, Lik. Tapi misalnya ini mau diganti dengan kacang panjang, kayaknya juga enak, Lulik. Kayaknya lu ya, saya juga belum tahu. Tapi yang jelas kalau menggunakan daun kenikir itu rasanya ada sengir-sengirnya, ada semeriwing-semeriwingnya.
diganti dengan daun kencur juga boleh. Enak sih menggunakan daun kencur, tapi kalau menggunakan daun kencur nanti aroma dari bawang merahnya dan preketek-preketeknya di situ kalah dengan aroma daun kencur ya. Dan di sebelah sini tempenya ini udah kering tapi belum ada tekstur gosong-gosongnya. Tunggu sebentar lah ya Lik ya, saya pengen ada gosong-gosongnya sedikit. Dah lumayan hangat Lik tempenya. Ini langsung saya rajang saja. Ini nanti masih kemebul tempenya jebule. Ini saya rajang lembut saja. Aduh. Panas ya Om. Ya, ambil baskom maning. Terus kita akan memasukkan si sayurannya ke sini. Tempenya juga ya. Ini tempenya saya sisakan separuh nanti untuk bagian atasnya. Kemudian cabai, bawang merah ini masukkan juga. Ini saya belum ngicipi babat belas ya Lik ya. Sambelnya rasanya seperti apa nggak tahu, cuman bayangan saya ya asam, ya manis, ya pedes. Cantik ternyata ya. Ini kayak dibilang terancam ya. Ya terancam juga sih, cuman nggak menggunakan kelapa ya. Dan bebas minyak 100%. Misalnya mau ditambah terasi sama liliknya juga boleh sih, saya nggak pakai ya. Begini saja tuh. Sekarang Lik, saya akan ngambil sedikit dulu ya, ngicipi enak apa ora. Perlu disempurnakan lagi nggak rasanya. Kalau dari aromanya ya Lik ya, ini nggak tercium aroma apa-apa, sama sekali nggak ada. Bawang merahnya pun walaupun mentah, dia hilang, aromanya nggak tahu kemana. Wow. Nah, pas dimakan baru terasa bawang merahnya ya. Tapi kalau aromanya hilang. Ini pedes, jangan ditanya ya, berarti cabenya bisa dikurangi. Kalau rasa ini makanannya ada manis-manisnya, asinnya oke pas, terus gurih Lik. Walaupun saya hanya menambahkan sedikit saus tiram, gurih. Dan ini sayurannya setelah dikunyah berair gitu ya, juicy. Tempenya kurang memberikan tekstur di sini. Jadi nanti kalau mau diganti dengan daging apa itu, daging yang dimasak dulu, dibakar, terus diiris-iris dimasukkan ke sini, kayaknya lebih enak. Ya, kayaknya lebih enak itu kan menggunakan daging. Tapi kan ini versi sederhana. Menggunakan tempe yang nggak apa-apa. Walaupun kurang memberikan pengaruh cita rasa di sini, lumayan buat pelengkap proteinnya ya Lik ya. Kalau aroma sengit-sengit dari si curing bean kenikirnya ini menurut saya kalah sama aroma dari si bawang putihnya. Oh iya, kenapa di sini saya menambahkan cabai hijau, padahal cabai hijau kan nggak kelihatan cantik-cantiknya di sini ya, karena sama dengan warna si kenikir. Saya menambahkan cabai hijau karena untuk mengurangi si dominasi dari bawang putih Lik. Itu ilmu mengarang saya setelah berulang kali makan makanan Korea yang itu makan daun selada, kasih bawang putih mentah, cabai hijau, terus kasih daging bakar ya. Itu bawang putihnya aromanya hilang, kesangarannya hilang itu, dan saya meniru cara Korea itu ya. Jadinya saya masukkan juga cabai hijau. Brambang mentah. Padahal kalau saya disuruh makan brambang mentah langsung nggak bakal, itu nggak bisa kemakan sama saya. Tapi setelah dicampur-campur begini enak saja. Ini pun kalau Lilik mau mencoba silahkan dicoba ya. Silahkan variasikan, tambahkan apa lagi. Tapi kalau menurut saya sih enaknya memang curing, daun kencur, kacang panjang boleh lah ya. Jangan daun singkong nggak bisa. Gimana anaknya Fiondra, pamit dulu, sampai jumpa di video berikutnya. Tetap jaga kesehatan, salam goblok-goblok ya Lik ya. Cus.